Selamat malam, sobat-sobat Atlantis. Malam ini kita bertemu kembali di Atlantis Series di sesi yang ketujuh. Kali ini kita akan membahas tentang Laut Natuna Utara, di mana ternyata melalui diskusi kami di belakang layar, ternyata ada kaitannya dengan Atlantis. Jadi Laut Cina Selatan, di mana Laut Natuna sempat memanas di tahun 2016, ini sangat dengan historis. Jadi karena ada beberapa usulan dari rekan-rekan ingin Atlantis Seri ini membahas isu-isu yang aktual. Dan halo, Mas Agung. Ya, Pak. Oke. Oke, Mas. Oke, Mas. Selamat malam, Mas. Di belakang kita ada Mas Nogo dari Jogja yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat chatting room. Mas, kita malam ini membahas tentang Laut Natuna Utara, di mana ini isu ini sebetulnya ada kaitannya dengan historis, kemudian politis, kemudian sejarah, dan macam-macam lah, maritim. Ini isu yang sangat bagus, dan ternyata ini sambutannya meriah di belakang. Sebelum kita tayangkan ini kan kita melakukan forum group discussion. Nah, namun sebelum kita membahas tentang Laut Natuna, Mas Agung tolong dijawab, ada satu pertanyaan ini masih tentang Atlantis secara general. Anggap saja Atlantis itu seperti Amerikanya. Nah, ada nggak sih negara superpower selain Atlantis itu yang sedang present time ini sedang eksis di bumi ini? Jadi anggap aja Atlantis ini di dalam pengertian kita kan setelah dengan pembahasan sampai 6 kali ini kan cakupannya di Samudra Hindia, Laut Selatan, dan juga Laut China yang akan kita bahas malam ini. Nah, kira-kira di belahan bumi sebelah sono itu ada nggak negara superpower yang menjadi tandingannya Atlantis gitu? Sebagaimana misalnya Rusia atau China menjadi tandingan dari Amerika gitu, Mas. Ini ada satu pertanyaan, mohon dijawab, Mas. Silakan. Iya. Sebenarnya saya urut dulu dari urutan zaman versi saya ya, Pak. Jadi kalau versi orang lain mungkin nanti ada versi lain lagi. Kalau versi saya itu kan zaman itu dibagi atas 3 zaman. Jadi zaman Kalisworo, Kaliyoga, sama Kalisangara. Masing-masing zaman kali ini dibagi atas 7 zaman kala. Yang pertama itu Kala Swara, terus Kala Buddha, terus Kala Browo, terus Kala Tirta, Kala Wabara, Kala Wabawa, dan Kala Purwa. Nah, di zaman yang ke-6, Kala Wabawa, kelima, Kala Wabara itu ada satu kerajaan besar yang bernama Madangkamulyan. Di kerajaan ini, kalau dalam bahasa kita yang biasa kita dengar bahwa Kamulyan itu juga sering diucapkan sebagai Kamurian, sehingga kalau kita menyebut dalam bahasa Jawa itu biasanya kan ada penghilangan di suku kata depan. Jadi kalau misalkan Kamurian jadi Morian, terus kalau Kang Mas jadi Mas, kalau Mbak Yu jadi Yu. Kalau anak-anak atau anak-anak kan biasanya sebutnya Tolean, jadi Le. Jadi kalau anak-anak dari Medang Kamulyan akan disebut Le Morian. Itu yang ada di sebelah utara Jawa. Tapi ini kerajaan yang masih mendukung kerajaan di belakangnya, jadi tidak seperti Amerika dan Rusia dan Cina begitu yang kemudian saling bersaing. Tidak, mereka sama-sama saling mendukung karena satu jalur, cuman mereka ada di daerah yang cukup sama dengan ketiga negara ya. Dan dia akan sebutkan 3 negara paling tidak itu yang ada di kehidupan abadi ya kalau kita bilang, karena mereka
ada dari zaman itu sampai sekarang. Berarti kalau Orwaboro sampai zaman sekarang. Nah, kemudian zaman kedua itu kalau versi saya namanya kan Kaliyogo, itu juga terdiri atas 7 zaman Kolo. Itu dimulai dari Kolo Broto, terus Kolo Dworo, Kolo Dwoporo, terus Kolo Praniti, Kolo Tepeko, Kolo Wiseso, Kolo Wisoyo. Ya. Nah, di zaman Kolo Dworo, zaman yang kedua, itu di situ ada yang namanya dulu Kerajaan Dahanapura, dan di Kerajaan Dahanapura itu mempunyai raja yang salah satunya adalah Sang Prabu Sri Hadi Joyoboyo, dan salah satu anak yang paling bungsu itu yang kemudian menjadi raja di Laut Selatan, Mahoratu Kidul itu yang sedang kita bicarakan berkali-kali itu, itulah yang namanya Kerajaan Atlantis. Tapi ini juga masih berhubungan dengan kerajaan yang di awal tadi. Itu tidak bermusuhan sama sekali, saling membantu ya, karena masih satu garis. Jadi itu yang di zaman Kolo Dworo, tapi ada juga yang di zaman Kolo Wiseso. Yang di zaman Kolo Wiseso itu adalah kerajaan Welwotekto. Definisi Welwotektonya mungkin lain waktu ya jelaskan. Jadi ada 3 kerajaan ini. Jadi 3 kerajaan ini memang masih ada. Dan kenapa area 3 menjadi banyak di banyak wilayah itu karena ada 3 negara tersebut. Jadi 3 yang benar-benar setara ya kemampuannya 3 itu. Kalau yang lainnya saya nggak yakin kalau itu setara. Jadi walaupun ada sampai sekarang masih eksis Mas ini yang masih 3 kerajaan. Masih. Dan mulai akan kembalinya 3 itu kan diberi ada pertanda kemarin itu cukup lama dan cukup berkali-kali dari bahwa purnama sampai 3 hari. Tapi sekarang sudah tidak 3 hari lagi. Tapi sempat ada purnama 3 hari sampai berapa bulan itu waktu itu menunjukkan bahwa 3 kerajaan itu ada dan akan kembali. Yang jelas itu kalau itu berdasarkan dari pemberitahuan via dan serat yang saya baca ya seperti itu. Terus kalau kita sendiri ada di zaman apa? Itu ada di zaman Kolo Sangoro. Jadi di sini kan masih ada zaman yang pertama itu Kolo Jonggo, terus Kolo Sakti, Kolo Joyo, Kolo Bendu, Kolo Subo, Kolo Sumbogo, Kolo Suroto. Nah, kita itu ada di perubahan zaman dari Kolo Bendu ke Kolo Subo. Subo itu artinya zaman pujian. Jadi kalau orang masih mikirin kiamat ya terserah, tapi bagi saya kiamat itu adalah setelah zaman Kolo Suroto. Itu masih lama sekali. Dan jarak zaman ke zaman itu tidak sama ya. Jadi ada yang kita membayangkannya kan zaman dibagi 3 itu kan seperti antara kulit telur, kuning telur sama putih telur itu kan beda ya, ketebalannya beda. Itu menunjukkan juga zaman itu berbeda, nggak sama, nggak linear gitu perbandingannya gitu. Jadi saya pikir sudah cukup terjawab ya Pak bahwa ada 3 kerajaan paling tidak setara. Nah ini dengan yang kita pelajari misalnya zaman dinosaurus gitu, ini sebelumnya atau sesudahnya yang prehistori ini 3 kerajaan ini? Dinosaurus itu punah di zaman Koloterto, Pak. Koloterto itu sebelum zaman Kolorwaboro. Jadi dinosaurus ada berarti sebelum zaman itu. Jadi mulai dari Kolokukilo, Kolobudo, Kolobrowo itu masih ada. Koloterto mulai dihabisin kan dengan dinaikkan air laut untuk menghabisi mereka itu soalnya. Zaman Sampo, Dewa Esa. Oke Mas, terima kasih. Nanti ini dibahas di topik lain karena saat ini kita bukan sekarang. Jadi sekarang isu yang hot ini dimulai 2016 di Laut Natuna. Sebetulnya ini kaitannya kan panjang dari COVID, kemudian Laut China Selatan, kemudian kita tarik lagi ke Natuna di 2016 di mana ada 3 kali insiden kapal dan sebagainya. Nah ini menarik ini karena ternyata ada hubungannya juga dengan Atlantis ini secara histori karena China sendiri kan juga mengklaim bahwa secara historis itu daerah dia yang Nine Days Line kemudian ditambah lagi yang jendolan di Natuna itu gitu. Yang di tahun 93 dia klaim bahwa itu peta itu milik dia. Nah, mari Mas kita mulai saja pembahasan silahkan. Baik. Yang pertama mungkin ini Pak ya, saya jelasin dulu bahwa
kalau memang Cina itu pernah menguasai sesuai dengan 9 dash line itu atau 9 garis putus-putus itu, maka paling tidak harusnya ada jejak mereka di sana. Nah, jejak itu sekarang akan kita lacak dari beberapa hal. Kita mulai dari dalam negeri kita sendiri dulu ya. Atau dari ini deh, yang terdekat sana dulu. Misalkan candi yang ada di dekat sana itu Angkor Wat, mungkin gambar pertama tentang Pertama candi ini Angkor ya. Wat. Ya. Ini Mas ya. Ya, ya. Coba dilihat bentuk bangunannya tidak mirip dengan bangunan Cina ya, Pak. Ya, Iya jadi ya. kalau mereka menyatakan bahwa mereka sudah menguasai sampai ke Laut Cina Selatan, bahkan sampai kemana-mana, ini bukti pertama menunjukkan bahwa ini tidak Cina banget gitu. Ini justru lebih dekat ke arah negara kita. Ke arah India pun enggak. Negara kita bentuk bangunannya lebih mirip ke bangunan-bangunan di negara kita zaman dulu. Gitu. Oke, cukup Pak. Itu yang pertama. Jadi pengaruh mereka jelas nggak bisa kalau dikatakan mereka pernah menyebar sampai ke sana. Kalau mereka mungkin pernah berdagang ke sana, mungkin iya, tapi sampai menguasai enggak. Kalau sampai menguasai itu kan berarti seharusnya bangunannya nggak kayak gitu, Pak, yang besar. Harusnya menguasai ada bangunan mirip bangunan Cina di situ yang melebihi bangunan Angkor Wat, harusnya. Bahkan kalau bangunan Cina tuh bentuknya kan seperti kayak joglo gitu ya, kayak apa? Merah ya, itu genteng merah kan kalau ya kayak kelenteng gitu atau ya. seperti tempatnya kaisar-kaisar Cina itulah Pak. Pak bentuknya seperti itu dan rata-rata mereka pakai warna merah kan Pak. Tidak dibiarin pakai batu seperti itu gitu. Dan kalau toh ada di daerah Champai, daerah Kamboja dan sebagainya itu juga tidak menunjukkan bangunannya sebesar itu. Kalau bangunannya sebesar itu jelas banget itu adalah bangunan yang pernah mereka dirikan dan mereka pernah menguasai wilayah itu. Tapi kalau mereka hanya mendirikan bangunan kecil dan tidak sebesar itu, berarti mereka tuh dulu cuman datang bukan untuk menguasai Pak. Jadi seperti orang Indonesia gitu, misalkan ke Amerika, gitu, punya rumah di Amerika, tidak mungkin rumahnya lebih gede dari Gedung Putih Pak. Gitu. Jadi kalau selama rumahnya, kalau terus misalkan 1000 tahun lagi orang Indonesia ngeklaim aku itu wilayah Indonesia, buktinya di rumahnya orang Indonesia di sana ada rumah karena bukti paling nyata adalah tidak adanya bangunan yang melebihi Gedung Putih gitu. Nah ini Angkor Wat ini tidak kalah paling lebih besar daripada seluruh bangunan yang ada di daerah Kamboja. Artinya Kamboja tidak mereka kuasai. Minimal itu yang pertama. Terus yang kedua, coba Bapak tunjukkan kedua itu tentang relief di Candi Penataran yang ada di negara kita dulu. Kurang mundur Pak. Nah itu yang paling kiri itu kan ada yang paling kiri itu ada jelas banget seperti pakaian orang Cina. Yang paling kiri dari arah saya ini gimana? Yang kiri lagi Pak, enggak kena. Bukan itu paling kanan. Enggak belakang, paling belakang, lagi kurang ke belakang. Ya itu yang paling kiri, kurang jelas ya. Yang mungkin yang kiri, yang paling belakang itu taruh di tengah, ya, taruh di tengah. Nah itu kelihatan banget bahwa cara berpakaian kayak orang Cina banget kan itu. Ya. Oke. Ya oke. Terus di zoom secara total Pak, itu paling depan, yang yang duduk membelakangi mereka, yang duduk belakang mereka, yang itu adalah bukan itu kayak kalau itu kan kayak orang di daerah Angkor Wat situ Pak. Nah kayak depannya kayak orang Maya, yang depannya lagi ini kayak orang Jawa kan, kayak pakaiannya kayak wayang soalnya. Ya, itu ada di Candi Penataran. Jadi kalau kita masuk Candi Penataran, nanti ada kayak tempatnya agak datar gitu, ada relief di ininya panggung atau apa gitu loh. Nah itu ada, bukan itu Pak, kiri lagi, kiri lagi. Ya itu yang duduk tadi, yang duduk tapi ngadep ke arah kanan. Duduk ngadep ke arah kanan. Oke tadi, ya itu udah stop, gitu. Ya. Sini. Bukan itu. Itu kan yang nyembah bukan. Nah itu. Nah, saya hanya menjelaskan ini orang yang duduk ini kan ini orang berpakaian pakaiannya kayak wayang dan pakaian kayak wayang orang kita itu tidak digunakan oleh negara lain selain negara kita gitu. Ya saya kira cukup Pak. Cukup gambarnya. Jadi posisi orang Cina ditunjukkan di belakang.
Terus di belakangnya orang Jawa yang berpakaian kayak wayang tadi, ada orang berpakaian kayak orang Inka, kayak orang suku Maya di Amerika. Di belakangnya ada orang berpakaian kayak orang daerah Angkor Wat sana. Di belakangnya baru orang berpakaian kayak orang Cina. Susunannya tidak terbalik ya Pak ya. Jadi susunan bukan orang Cinanya yang di depan Pak ya. Yang di depan orang kita ya, nenek moyang kita ya. Jadi itu menunjukkan bahwa dia tidak berkuasa kan Pak. Kalau dia berkuasa, memang kita. Jadi kekuasaannya bahkan kalah sama orang Tampa gitu kan di situ. Dan kekuasaannya juga masih orang dari suku Maya. Nah, kenapa ada gambar suku Maya di situ? Itu juga bisa kita perhatikan lagi. Gambarnya mungkin belum dikirim ke sana ya, tapi mungkin bisa dilihat nanti di tulisan kita tentang misteri Candi Ceto Suku Penataran. Bisa di searching di Google ya. Bahwa ada bukti nenek moyang kita pernah ekspansi sampai ke benua Amerika. Itu nanti dibuktikan bahwa nenek moyang kita pernah menang dan menjadi raja di negara yang ada pohon kaktusnya, dan pohon kaktusnya khusus itu hanya ada di Amerika, tidak di sini. Oke, itu masalah nanti. Tapi yang paling penting di sini ditunjukkan di relief kita, orang Cina di paling belakang, Pak, bukan di paling depan. Artinya mereka memang belum pernah ekspansi sebenarnya sampai ke negara kita. Jadi mereka hanya datang itu mungkin hanya berdagang atau apa, diberi kesempatan dan sebagainya. Gitu. Bukan ini seperti yang diceritakan yang sudah ada. Kalau sudah ada, saya jadi ragu-ragu sendiri. Karena kalau itu harusnya meninggalkan satu relief yang seperti itu ya. Jadi maksudnya ada relief yang menunjukkan mereka di depan gitu. Ini enggak menunjukkan seperti itu. Dan dari Angkor Wat sendiri kalau kita perhatikan juga tidak ada bukti bahwa ada reliefnya gambar orang Cina jadi raja gitu, nggak ada. Yang ada itu ya orang-orang Tampa sendiri gitu, orang Kamboja sendiri yang jadi raja di sana gitu. Terus coba Pak untuk gambar yang ketiga itu tentang apa ya, kalau nggak salah tentang huruf ya. Gambar ketiga ini tentang ini Mas. Ya. Ini ya. Bisa dilihat bahwa di bawah nama-nama yang ditulis pakai bahasa huruf zaman sekarang, di bawahnya ada huruf-huruf yang menggunakan huruf-huruf Palawa kan? Bukan huruf Cina gitu, Pak, maksud saya. Kalau itu ini digambar Cina apa Palawa ini Mas? Apa? Palawa. Kalau Cina kan seperti itu gambarnya. Itu tersebar sampai ke Thailand, sampai ke daerah Kamboja, Thailand dan sekitarnya sampai ke sana. Itu tidak match dengan huruf-huruf yang dimiliki orang Cina gitu. Jadi keberadaan huruf ini menunjukkan bahwa Cina memang tidak pernah sampai situ, tidak pernah berkuasa sampai situ. Iya. Kalau Cina berkuasa sampai situ, hurufnya sudah berubah, Pak. Hurufnya bukan seperti itu, tapi hurufnya huruf-huruf Cina beneran gitu. Seperti di negara kita saja, Pak, itu kalau mereka ngomong bahwa mereka pernah menang perang terhadap kita, maka di sini juga harusnya huruf mereka ada, Pak, di sini. Tapi huruf mereka kan adanya cuma terbatas di beberapa tempat saja ya, tidak di semua tempat gitu. Kalau menang perang itu pasti ada di semua tempat, Pak, tidak terbatas di mana saja, tapi harusnya ada di semua tempat, tidak hanya di satu perumahan gitu misalkan, satu perkampungan gitu, tidak. Dan itu masih tersebar di sekian negara kok, Pak. Jadi kalau tersebar di sekian negara yang masih berhubungan dengan laut Natuna Utara, laut di sebelah timur daratan Cina, di sebelah timur Thailand dan sebagainya, itu berarti kan wilayah itu daratannya aja nggak pernah mereka sentuh, apalagi lautnya gitu. Logikanya begitu, karena kalau mereka menyentuh lautnya dan daratnya, itu juga bukan untuk penguasaan, karena kalau untuk penguasaan semuanya sudah berubah, Pak, dari nama, huruf, tulisan, bangunan dan sebagainya sudah berubah. Di sini kan hurufnya masih huruf itu sampai sekarang. Masalahnya kalau mereka memang benar-benar ngeklaim itu, mereka harus bisa buktikan dulu mana bukti penulisan orang di Thailand menggunakan huruf Cina, enggak kan, Pak? Atau orang di Kamboja, di Vietnam dan sebagainya. Bahkan bahasa Filipin itu bahasa Tagalog itu hampir mirip dengan bahasa Sanskerta. Jadi bahasanya bukan bahasa Cina lagi gitu loh. Jadi ini kan jelas satu hal yang sangat-sangat beda. Kalau memang mereka ngakunya begitu, buktinya tuh nggak ada.
Kalau mereka ngeklaim 9 days line, itu 9 days line-nya itu apa dasarnya? Karena memang mereka pernah kalau menyusuri aja sih ya kita maklum bisa aja seperti nenek moyang kita pernah memang berlayar sampai mana-mana. Buktinya apa? Kita punya nama sendiri terhadap negara lain seperti Yunani gitu. Orang lain nyebutnya Greek, kita nyebutnya Yunani gitu. Itu bukti nenek moyang kita pernah sampai sana. Tapi kita nggak tahu apakah kita menguasai apa tidak gitu loh. Karena bahasa di sana dengan bahasa kita lain. Dan huruf kita juga tidak ada di sana. Tapi relief kita ada di sana. Di Yunani ada. Gitu. Itu tetap beda Pak kasusnya dengan cara mereka ngeklaim dasar mereka apa gitu kan. Itu Betul. berdasarkan huruf. Terus mungkin gambar berikutnya Pak. Berikutnya pulau tentang, ini seperti kayak ya, tentang penamaan. Nah, itu stop di situ, Pak. Nah, stop di sini dulu. Nah, di dalam bahasa Cina, itu saya dapat dari Google Translate ya, laut itu artinya high. Nah, tapi gini masalahnya, yang mereka sebut high itu rata-rata daerah yang tidak menghadap ke lautan lepas. Itu yang menghadap ke teluk atau menghadap ke lautan yang ditutupi pulau di depannya. Hanya kalau nggak salah hanya dua daerah yang pakai nama high langsung berhadapan dengan laut lepas. Artinya apa? Artinya mereka mengenal, cukup Pak, saya pikir sudah cukup. Artinya mereka itu mengenal lautan itu tidak sampai ke lautan lepasnya. Jadi kalau mereka memberi nama itu hanya di daerah-daerah yang daerah Teluk dan sekitarnya, atau daerah yang ketutupan Taiwan, atau daerah yang ketutupan sama Hong Kong, tapi daerah yang mengandung lautan lepasnya langsung itu hampir nggak ada yang namanya hai, itu berarti kan mereka memang tidak berlayar di situ, Pak. Mereka artinya banyak di daratnya, hanya mepet daratan saja gitu loh, tidak pernah sampai lautan lepas. Jadi klaim mereka sudah gagal lagi dari nama itu. Terus kemudian mereka juga nggak kenal nama ocean, Pak. Jadi kan kita ngerti ada yang namanya laut, ada yang namanya samudra. Kalau di barat ada namanya sea, ada ocean gitu kan. Dan itu beda. Kalau laut itu cenderungnya masih di darat, daerah yang agak dekat dengan daratan dan lebih dangkal daripada samudra. Samudra itu sangat luas sekali, batasnya sangat sangat jauh kayak Samudra Pasifik itu jelas, Samudra Atlantik itu jelas, Samudra Hindia itu jelas. Tapi kalau laut itu kan nggak ini, dan yang mereka klaim itu kan arah laut yang menghadap ke arah samudra, dan itu sangat tidak mereka susuri seharusnya. Kalau mereka pernah menyusuri wilayah-wilayah itu, maka seharusnya ya mereka juga harusnya punya jenis material yang bisa berlayar di situ. Nah, karena makin kalau lautan yang berhubungan dengan lautan lepas itu kan berarti akan ada perbedaan kedalaman lautan, di mana yang dekat dengan daratan itu lautnya lebih dangkal daripada yang di lautan yang lebih jauh lagi gitu. Sehingga di sini ada yang namanya perbedaan gelombang air. Di daerah yang sangat dalam, mungkin gelombangnya biasa-biasa Pak, tapi karena ada masalah dispersi ketika air yang di bawah ini menghantam daratannya dasar laut yang lebih dangkal, maka ombak itu akan jadi lebih tinggi. Jadi kita bedakan kenapa laut selatan kita ombaknya besar, sementara laut utara kita ombaknya kecil. Itu terjadi karena laut utara kita proses penurunan lautannya hampir dapat dikatakan landai begitu, sementara laut selatan kita kan jelek gitu. Jadi gini terus langsung turun banget begini, sehingga ombaknya jadi besar sekali memang di situ. Jadi kalau kita perhatikan dari peta Google Earth akan kelihatan jelas bahwa di situ itu ada patahan. Karena ada patahan berarti kan ombak yang dari lautan lepas di Samudra Pasifik ini, ketika ombaknya belum besar, ketika menghantam patahan itu akan menghasilkan gelombang yang lebih tinggi. Sehingga di sini harus kapal tertentu. Dari kalau kayu harus kayu-kayu tertentu. Mungkin di Cina ada kayu-kayu yang kuat, tapi apakah itu tahan dengan air laut kan kita belum tahu, Pak. Tapi kalau dari seluruh kriteria kayu yang digunakan untuk layaran, kayu-kayu tersebut saya tidak temukan ada di Cina. Itu bisa di Google kok. Dicari di Google bahwa ada kayu apa saja yang cocok digunakan untuk kapal yang bisa dipakai untuk mengatasi ombak besar. Karena di sini antara kayu satu dengan kayu yang lainnya tidak mungkin dipaku. Kalau dipaku sekalipun, pakunya pasti akan rontok karena di laut itu kan ada kandungan garam, ada kandungan
yang bikin korosif terhadap logam, terutama logam-logam yang sifatnya kayak besi gitu ya, kayak logam yang paling kuat itu justru di kena air laut seperti gampang korosif. Tanaman ini tidak kita temukan, makanya kalau mereka akhirnya menyebut bahwa hanya mengenal nama Hai, tapi tidak mengenal nama Ocean, tidak mengenal nama Samudra, itu baru. Tapi yang pertama kali menyebutkan nama samudra, tapi nyebutnya Samudra itu kan Laksamana Chengho, Pak. Cuman masalahnya kan dia kenapa menggunakan nama dari bahasa kita gitu, tapi yang dirubah mungkin karena perbedaan cara pengucapan sehingga Samudra menjadi Samudra gitu. Tapi paling tidak yang aneh itu kan yang disebutkan Ki Samudra, artinya Samudra Barat. Samudra Barat itu ada yang di timur Cina, Pak, bukan di barat Cina gitu loh. Laut Cina Selatan, Natuna Utara, dan Laut Cina Timur yang ada bentrok dengan Jepang, yang bentrok dengan beberapa negara ASEAN, itu adanya di timur kan, Pak, dari Cina. Kok bisa disebut Samudra Barat? Itu kan aneh. Jadi kan kemungkinan Laksamana Chengho juga dari situ. Kalau dia ngomong Samudra Barat, berarti dia apa mata anginnya salah, atau dia dulu bawa kompasnya kebalik, atau kayaknya nggak mungkin kan kalau kebalik. Berarti kan yang dia kenal adalah jalur sebelah barat, bukan lewat Samudra Hindia. Bukan Samudra Hindia, bukan jalur yang ini yang seharusnya mereka lewatin. Kan nyebutnya Samudra Barat, Pak, masalahnya. Kalau nyebutnya Samudra Timur lah itu bisa diterima kalau pernah diarungi sama orang-orang sana. Kalau barat berarti Chengho ini dari Samudra Hindia dong, Mas. Bukan dari Cina Selatan. Dia sendiri ada di selatan, Pak. Dia di selatan. Berarti kan ini justru misterius. Apakah ada samudra yang saat ini tidak kelihatan di sebarat Cina gitu kan? Yang hilang. Makanya seperti yang ditanyakan tadi, apakah ada peradaban yang sekarang ditutupin? Itu tadi kan. Sangat mungkin ada samudra yang tidak kelihatan di sebelah barat. Itu memang sangat mungkin. Karena satu wilayah yang besar ditutupi oleh peradaban seperti itu sangat bisa banget supaya kita nggak pernah lihat gitu, dan waktu itu zaman Chengho mungkin sudah ditutup gitu. Nah itu kasusnya kalau yang berhubungan dengan Hai tadi ya. Selain itu, kalau kita lihat dalam sejarah, mereka itu kan lebih banyak ekspansi di daratan, Pak. Ekspansi di daratan. Coba bayangkan sekarang, kalau misalkan mereka mau melalui lautan, Beijingnya sendiri ada di mana? Itu kan jauh dari pantainya, jauh ya, dari pantai timurnya dia jauh. Kalau misalkan pasukan itu dibawa menggunakan pasukan berkuda gitu misalkan, terus naik ke kapal dari daratan pusat kenegaraan dia kemudian menuju ke kapal, itu kan udah sekian ribu kilometer atau ratus kilometer atau ribu kilometer jauhnya, membawa peralatan perang dan sebagainya. Kira-kira kudanya kan harus diganti, Pak. Nggak mungkin kalau kudanya langsung dimasukin kapal terus untuk berangkat lagi. Terus fisik pasukannya juga bagaimana, Pak? Kalau misalkan mereka mau mengadakan serangan itu, kalau seperti itu kan jelas butuh logistik, butuh macam-macam dan sebagainya gitu. Itu kayaknya juga nggak bisa diterima karena untuk logistik makanannya aja paling sudah berapa kapal sendiri yang harus mereka sediakan. Belum masalah kelelahan fisik begitu sampai ke pantainya sendiri juga berapa lama. Makanya mereka nyebutnya cuman Hai, bukan samudra, bukan. Saya belum menemukan nama di kamus Cina tentang yang namanya ocean atau samudra, itu belum ketemu sih, Pak. Apa mungkin saya yang belum ketemu ya nggak tahu. Semoga aja ada yang bisa nemuin. Kalau ada yang bisa nemuin ya berarti memang benar-benar itu adalah pernah sampai sana gitu. Terus gambar yang berikut. Saya lihat di tadi nyebut Beijing. Saya lihat di Google Map memang Beijing ini tidak di pinggir laut, Mas ya. Dia masuk di daratan ya. Iya, jauh kan dari lautnya. Iya, kalau dia negara kelautan, seperti kalau kita kan nenek moyangku seorang pelaut tidak jelas, karena kan lautan kita kan memang 75% kita. Kalau kita lihat Cina bahwa dia negara pelaut, tapi agak aneh juga ya, ibu kotanya tidak di pinggir laut ya. Ya itu jadi masalah. Tapi pada disadari nggak sih kebanyakan kalau kita memperhatikan
Kalau Jepang dikatakan negara pelaut masih masuk akal, Pak. Bahkan masyarakatnya suka makanan lautnya, makan ikan mentah dan sebagainya. Iya, Enggak, iya, Pak. iya, 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 iya. Cina kan enggak. Mereka Iya, lebih iya. ke makanan darat gitu loh. Kalau Iya, memang iya, mereka iya, pernah iya. jadi pelaut, makanan laut itu memang seafoodnya orang Cina sekarang terkenal, Pak. Tapi itu kan Iya, tidak dari dulu, Pak, gitu loh. iya, iya, Jadi iya, iya. terus apa namanya? Ya walaupun mungkin beberapa kaisar ngeklaim sana sini sampai sana sini, tapi dari sisi bangunan yang ada di Anda tidak ketemu Mm-mm. yang secara korpat, terus dari relief di candi kita tadi juga begitu, dari nama-nama Mm-mm. tadi juga Mm-mm. huruf-huruf juga begitu, dari bahasa tadi juga begitu, terus penyebutan lautan Mm-mm. hai tadi juga begitu Mm-mm. gitu kan. Terus kemudian yang terakhir ini bisa ditunjukkan Pak bahwa ada ini gambar yang terakhir. Ini Mas ya. Ya, di sini kelihatan bahwa mayoritas wilayah di pinggiran pesisir mereka itu sampai ke utaranya lagi, Pak, ke atas lagi, ke atas yang atas lah. Nah, terus ya. Oke, saya kira cukup cukup, Pak. Mm-mm. Tujuan saya gambar ini apa sih? Saya hanya untuk menunjukkan bahwa masih banyak Mm-mm. wilayah yang kelihatan dari atas itu hijau gitu loh. Hijau itu artinya masih banyak hutan. Nah, kalau Mm. memang mereka pernah menguasai lautan sampai segitu luasnya, berarti mereka itu butuh pangkalan. Dan pangkalan mereka Mm. pasti luas dan sepanjang pesisir itu. Kalau sepanjang pesisir itu seharusnya daerahnya sudah bukan hijau lagi, tapi di situ ada banyak perumahan, ada banyak perkotaan, ada pelabuhan, ada armada dan sebagainya. Mm. Enggak kan? Armada kapal mereka itu juga nggak jelas di mana letaknya gitu. Armada angkatan Mm. lautnya di mana? Yang ada kan armada zaman sekarangnya dia, bukan zaman dulunya dia gitu. Mm. Dan secara cerita historis sendiri kan, walaupun mereka pernah melakukan pelayaran dan sebagainya, tapi kan belum pernah diteliti tuh kayunya kayu apa itu. Kita Mm. harus mempertanyakan jenis kayunya juga, Pak. Karena kalau kayunya ternyata kayu jati, ya mereka berarti dibikin di sini, gitu kan. Mm. Dan eh, monster-monster laut dan sebagainya gitu, itu cerita di negeri Cina itu agak agak kurang, Pak. Tapi kalau di Jepang itu ada cerita-cerita seperti itu. Di Ya. negara juga banyak. Mm. Itu kan tentang Bah- pengenalan lautan ya. luasnya itu memang Mm. kayaknya Bahkan mereka nggak kenal. bahkan dalam cerita Kopengho itu Jepang itu terkenal dengan bajak lautnya, bukan dari China. Jadi China bukan bangsa pelaut. Memang Jepang itu kalau di dalam cerita-cerita itu kan terkenal bajak lautnya. Nah, ini Mas, saya kutip di berita CNN tahun 2016 itu keterangan dari Kemenlu kita itu menyebutkan bahwa Nine Days Line itu pertama kali diperkenalkan oleh Cina itu justru pada saat workshop tahun 93 di mana itu menyalahi UNCLOS. UNCLOS itu kan tahun 82 di mana China sendiri juga ikut tanda tangan. Itu belum pernah ada istilah Nine Days Line itu. Jadi Nine Days Line itu tiba-tiba turun dari langit memang. Aneh. Jadi membuat seperti kayak overlapping supaya apa namanya diperbincangkan. Tapi sebelum-sebelumnya itu tidak ada. Dia mengklaim tahun 47 katanya sudah ada. Jadi sebetulnya ini pangkal mula ributnya Laut Natuna ini adalah setelah PD2. Setelah PD2 tiba-tiba Cina mengklaim tahun 93 bahwa itu adalah wilayah dia gitu. Jadi kalau maksud saya gini, secara historis gitu dikaitkan dengan Atlantis, kekuasaan Atlantis, kan memang itu Cina ini laut dangkal Mas ya. Kalau kita dulu satu daratan kan sebenarnya ini satu bagian kan sebetulnya. Gimana Mas Agung? Jadi gini loh Pak, ini justru kenapa saya minta tema ini diangkat. Karena di sini kan kita justru pengen membuktikan keberadaan tiga negara yang saya sebut tadi ya. Hmm. Minimal Atlantis yang sedang kita bicarakan. Dengan ributnya mereka di sana, itu pasti negara ini juga akan terganggu. Kalau negara ini terganggu, pasti satu ketika dia pasti bertindak gitu kan. Apalagi jika mereka menggunakan senjata-senjata yang bisa dipakai untuk merusak bumi. Kalau memang sekarang kan ini sekalian untuk kita melihat ke depan ya, bahwa Hmm.
Kalau memang Atlantis ini gaib, maka mereka bisa nggak peduli Pak akan adanya perang nuklir, ya kan? Tapi kalau misalkan Atlantis ini bukan gaib, mereka pasti akan berusaha dengan cara apapun supaya minimal senjatanya merjen gitu. Nggak ini untuk senjata yang sifatnya pemusnah massal ya Pak. Atau kalau misalkan keluar satu kali, misalkan sempat satu kali ada ledakan nuklir, itu tidak akan mempengaruhi negara kita. Setelah itu semua apa saja yang bersifat senjata pemusnah massal, baik itu yang dimiliki oleh Cina, Amerika dan sebagainya, pasti ini akan ada tindakan terhadap mereka oleh Atlantis, karena itu bisa membahayakan keberadaan mereka juga gitu loh. Itu dasar kenapa kita harus membicarakan itu ya. Jadi kan ini sekalian ini sambil harap-harap cemas menunggu supaya ketegangan ini siapa tahu bisa memancing Atlantis muncul gitu. Karena kalau kita yang mancing kan nggak bisa Pak, mereka sembunyi mulu nih. Jadi kalau yang mancing dengan kondisi sebesar ini, itu sangat mungkin mereka akan keluar. Keluar pertama itu kan ada tiga, menurut saya ada 3 tahapan Pak ya. Yang pertama seolah-olah alami. Yang kedua mungkin sebagian alami, sebagian enggak. Yang ketiga, karena sudah benar-benar terpaksa, pasti armada akan muncul dalam bentuk yang kelihatan dan akhirnya mungkin akan mengatakan bahwa kalian semua bukan apa-apa kalau kita sudah bertindak gitu. Bukan saya loh ya. Ya. Tapi karena saya bukan raja di Atlantis, jadi saya tidak punya hak untuk memerintah mereka ya. Jadi hanya prediksi saya gitu. Karena logikanya sekarang gini Pak ya, kalau Pak Marius di depan rumah Pak Marius ada tetangga yang berantem terus sampai ngetutup jalan, pasti Pak Marius turun tangan, walaupun mungkin awal-awal apa ribut omong-omongan masalah mulut aja masih nggak apa-apa, tapi kalau sampai ngeblok jalan, sampai lempar-lemparan batu, sampai lempar-lemparan bom molotov, Pak Marius khawatir rumahnya kena, pasti ada tindakan. Ini yang kita tunggu itu Pak. Oke Mas, ini menarik ya. Kalau memang Atlantis itu ada dan menjaga NKRI, kenapa 350 tahun kita dijajah Belanda kok Atlantis diem aja, Mas? Kita dibodoh-bodohin. Kan mestinya dia juga bertindak juga dong. Kenapa mendiamkan? Itu yang banyak pertanyaan ke saya Mas seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang kalau saya melihat dari histori kita, tidak semuanya akan saya buka, tapi ada sesuatu yang pernah dilanggar oleh nenek moyang kita di masa lalu, dan ada perjanjian. Perjanjiannya bukan dengan Atlantis, Pak. 500 tahun. Menarik ini. Ya, ada perjanjian 500 tahun. Artinya apa? Kalau kita cuma dijajah 350 tahun, berarti kan sebenarnya Atlantis sudah melanggar aturan 150 tahun, toh, Pak. Karena perjanjiannya 500 tahun. Artinya sudah bantu kan? Harusnya kita belum merdeka kalau memang perjanjiannya 500 tahun gitu. Cuman, saya tidak bisa buka terlalu panjang. Anggap aja lebih baik saya tidak tahu gitu, karena supaya cerita ini tidak berkembang dulu. Dengan kata lain 150 tahun lagi kita baru hidup makmur dong. Ya, sejak kemerdekaan ya. Terus kita bisa kemerdekaan Pak ya. 100 tahun ya. Ya, 100 tahun lagi lah gitu. Ya. Cuman gini, kalau kita melihat lagi, lebih jelas lagi bahwa penjajah kita, kalau misalkan menjajahnya benar-benar 350 tahun, Bapak curiga nggak bahwa kalau misalkan Belanda menjajah kita 350 tahun, kenapa bahasa orang-orang di negara kita jarang yang bisa bahasa Belanda ya Pak ya? Sementara Meksiko itu cuma dijajah 200 tahun oleh Spanyol, itu bahasa mereka sudah bahasa Spanyol kan Pak? Lihat Australia, dijajah Inggris berapa tahun, itu bahasanya bahasa Inggris Pak. Artinya ada ditutupin juga bahwa ini tidak 350 tahun dijajahnya. Ada cerita yang hilang di sini bahwa kita tidak 350 tahun. Memang benar mungkin Belanda jajahnya 350 tahun, tapi penjajahnya itu berapa tahun belum tentu. Sejak ditinggal oleh peradaban tinggi kita sampai ini. Gitu. Nah, balik ke tadi Pak ya, bahwa ini saya melihat kan ada tanda di selatan laut kita yang muncul beberapa bulan yang lalu itu. Tandanya unik banget sih. Ada tanda love gitu, pernah tak tunjukin ke Pak Marius kan itu. Loh, kok ini muncul di situ ya habis gempa Jogja, tiba-tiba muncul ada tanda seperti itu. Itu berarti kan bagi Atlantis keberadaan negara kita penting, gitu kan. Bukan per persen, tapi paling tidak bagi Atlantis keberadaan negara kita itu penting untuk dia. Tidak tahu kepentingannya apa, tidak jelas. Saya juga bukan
masyarakat sana. Teman, paling tidak gini Pak, saat ini yang ya ini prediksi saya ya. Kalau mereka merasa terganggu dengan keributan yang ada di utara, maka mereka pasti bertindak. Dan tindakan pertama yang mereka lakukan pasti yang paling mengganggu ini apa dulu gitu. Prioritas pertama kan paling tidak Kepulauan Spratly, Pak. Spratly itu kan paling dekat dengan kita. Kalau Paracel mungkin masih agak jauh. Paracel ya kita lihat ke depan, masih ke utara. Kalau memang Atlantis merasa bahwa ini mengganggu negara kita, mungkin yang pertama akan sekarang kan daratan Cinanya nih yang sedang dihajar dengan banjir lah, macam-macam gitu, yang tidak berhenti gitu. Bahkan bendungan Tiga Ngara itu sudah sampai luber itu, kalau sampai jebol itu bendungan berapa ribu orang yang akan kena masalah itu, mungkin puluhan ribu atau jutaan orang, nggak tahu deh berapa, ngeri bayanginnya. Itu bukan urusan kita. Tapi karena Spratly ini dianggap membahayakan, kalau saya menganggap ini membahayakan, nggak tahu analisis saya dengan Atlantis sama apa tidak. Kalau itu membahayakan, harus Spratly dipukul pertama kali, Pak. Seharusnya loh. Pukulan itu mungkin saat pertama seolah-olah alami, karena mereka bisa aja meledakkan satu patahan sehingga ada goncangan, sehingga Spratly harus tenggelam, atau paling tidak tenggelam sementara, misalnya kena ombak dulu sehingga kapal yang lagi bangun pada terbalik dan sebagainya, gitu ya. Itu pasti prioritas, menurut saya itu bisa jadi prioritas pertama. Prioritas kedua adalah pengosongan wilayah itu. Kalau memang Amerika dan pasukan Cina ada di sana dan bisa bentrok, ya mereka harus membuat supaya mereka pergi, entah dengan cara apa, entah ombaknya diperbesar, anginnya diperbesar, pokoknya itu harus disingkirkan. Tapi kalau senjata pemusnah massal, jelas mereka pasti sangat terganggu, Pak. Radiasinya jauh ke sini. Jadi minimal kalau ada satu ledakan itu tidak akan membahayakan negara kita. Tapi kalau sampai ada yang kedua, itu pasti nggak akan tolerir. Pasti akan dihambat atau ditembak. Tapi kalau ditembakkan, entah itu diambil jadi hilang, atau kalau jatuh juga jatuhnya misalnya kena efek ledakannya tidak ledakan nuklir, jadi berupa ledakan konvensional biasa, misalkan kayak Dongfeng berapa itu ya, Dongfeng 20 berapa itu yang dipakai Cina untuk rencananya untuk nembak kapal Indo Amerika, karena kapal Indo kan kalau dipakai senjata yang konvensional itu tidak akan tenggelam, paling cuma masih ngapung tapi rusak, iya, tapi masih bisa pesawat mendarat dan sebagainya, masih bisa. Berarti harus yang paling tidak semi nuklir gitu kan. Dalam bahasa kita itu kayak Mas Nogo tapak angin akan dilucuti pelan-pelan. Ditembakkan iya, kena mungkin iya, tapi ledakannya tidak sebesar ledakan nuklir. Ininya pasti akan terjadi seperti itu. Mungkin kapalnya tenggelam ya, tapi tidak nuklir gitu loh. Yang penting bagi Atlantis itu nuklirnya tidak boleh digunakan. Ini yang justru kita tunggu, Pak. Saya menunggu di situ karena ini pembuktian yang paling mudah dan paling kelihatan, karena selama ini kan kita menganggap bahwa mereka itu gaib, dan yang saya harapkan 3 tahapan tindakan mereka ini benar-benar berjalan. Jadi jangan hanya sampai di tingkat pertama. Harapan saya kalau mereka menggerakkan seolah-olah itu bencana alam biasa, memang di situ ada patahan bisa mereka geser, dan bisa banget itu mereka ledakan. Nggak sah mereka sekarang aja. Rusia menggunakan torpedo nuklirnya, dia bisa aja itu untuk bikin gempa di situ, bisa aja. Nah, ini ada negara yang lebih mampu untuk bikin itu gitu. Jadi harusnya mereka akan memanfaatkan semua posisi untuk seperti itu, dan kemudian pembersihan wilayah Natuna Utara itu harus segera mereka lakukan. Cuman prioritas ini mereka lebih tahu daripada saya, karena yang punya senjata mereka, Pak. Kalau saya kan hanya berdasarkan, wah mereka pasti keganggu nih, karena melihat dari situasinya aja nggak mungkin mereka nggak keganggu kalau seperti ini. Dan makin kesini masih makin keganggu. Apalagi kalau sudah dardor gitu, pasti lebih terganggu, dari pasti bertindak. Tapi menurut saya sebelum itu semua, kayaknya yang paling penting bagi mereka adalah yang pertama, memang mereka pasti ngasih waktu dulu toh. Oke, sekian waktu, nanti mereka tuh masih bisa rukun apa enggak. Kalau nggak bisa rukun, pertama yang bikin masalah apa? Oh, Spratly sikat dulu. Bagi saya loh. Nggak tahu apakah Spratly-nya dulu atau justru yang di lautan dulu nih, yang disuruh pergi semua dulu sama mereka gitu.
sangat mudah kalau mereka itu kan bikin badai, bikin apa kan gampang. Minimal saat-saat ini mulai sering kelihatan UFO terbang di sekitar Jepang kan Pak. Saat-saat ini sudah mulai sering kelihatan itu. Tapi nanti dalam waktu yang jarak yang ke sana yang kita harapkan bahwa ya itu akan mulai lebih sering kelihatan dari arah semua tempat gitu. Apakah ini nanti hanya Atlantis yang bertindak atau 3 negara ini yang bertindak? Kalau 3 negara yang bertindak ya kita nanti berarti punya pertunjukan bagus ini. Jadi Amerika sebagai negara kuat, China sebagai negara ini akan digunakan oleh sesuatu yang tidak mereka tahu. Dan kita juga ingin tahu, Mas, Amerika selama ini kan sukses goyang Timur Tengah, goyang Afrika. Apakah juga daerah sini juga berhasil juga akan digoyang? Ini juga pancingan juga supaya Atlantis muncul kan? Iya. Jadi kalau saya tidak akan berpikir bahwa ini kiamat, bukan Pak ya, tapi ini yang saya pikirkan cuman ini seharusnya ada tindakan gitu. Sebagai negara besar yang akan keganggu eksistensinya, pasti mereka akan ini. Minimal kalau mereka memang benar-benar tanda di Laut Selatan itu seperti itu, minimal mereka melakukan itu untuk Indonesia, untuk negara kita. Minimal itu banget. Jadi malah ini kayak seperti pembelian Sukhoi agak diperlama, terus kemudian agak dipersulit, terus kemudian pembelian alutsista kita juga agak situasi pandemi seperti ini sehingga keuangan untuk beli senjata juga harus diprioritaskan untuk kesehatan dan sebagainya. Saya pikir itu malah menjadi hal yang paling baik, Pak. Paling baiknya bukan maksudnya ini ya, paling baik untuk membuktikan bahwa mereka akan melindungi kita apa enggak gitu di Natuna Utara ini. Jadi kalau ada banyak kejadian yang di luar dugaan, misalkan kapal mereka tiba-tiba kebalik gitu, hal yang lucu-lucu itu berarti mereka sudah bertindak. Atau waktu mereka mendekat ke Natuna tiba-tiba ombaknya membesar atau malah ada pembersihan ke utara, itu malah lebih bagus lagi. Berarti memang ini yang harusnya kita tunggu. Jadi mungkin nanti di bagian Natuna Utara kedua, mungkin nanti saya akan lebih menceritakan lebih detailnya lagi tentang situasi di lautannya. Kalau tadi kan yang berhubungan dengan daratnya, banyak ke daratnya lewat tadi. Iya. Tapi ini memang menarik ini, Mas. Artinya tadi ada bagian yang menarik. Kalau kita dijajah Belanda kan ada sisa-sisanya, gitu. Tapi kalau bahkan Belanda menjajah kita pun tidak mengklaim kita bagian dari Belanda, gitu. Nah sekarang lucu kalau China sekarang mengklaim Natuna itu masuk ke wilayah dia. Sementara jejak-jejak historis dari China itu tidak ada dari tadi bangunan, bahasa, kemudian samudra tadi, kemudian analisa dari relief, kemudian dari huruf, kemudian juga dari ekspansi yang lebih ke daratan dan juga Cheng Ho yang dibilang dari samudra sebelah barat dan sebagainya itu memang agak aneh gitu loh. Kalau mengklaim bahwa Nine Days Line itu secara historis jelas itu ngarang sekali gitu. Tidak ada di masa lalu kecuali hanya cerita Cheng Ho pernah ke Indonesia gitu saja. Selama ini kan sejarah cuma begitu walaupun ini pasti harus digali lagi Mas ya. Jadi tidak bisa artinya alasan itu tidak bisa diterima secara historis dan secara penjelasan Mas Agung tadi. Makanya aneh lah kalau akhirnya kita ini harus berkonflik di Natuna, kemudian di Laut Cina Selatan sekarang seperti ini kita juga kena dampaknya. Nah ini dalam kaitannya dengan Atlantis, prediksi Mas Agung di mana nantinya katakanlah tidak akan terjadi. Jadi memang kalau dari analisa kan China ini bangsa pedagang nih Mas. Jadi kalau ini perang kan dia juga nggak bisa dagang. Jadi sebenarnya juga aneh gitu. Jadi kira-kira apa ini? Apa kira-kira konflik-konflik Natuna Laut Cina Selatan ini sebenarnya dalam pandangan Atlantis ini sebenarnya ini hanya apa ya? Hanya main-main atau apa Mas? Monggo. Kalau jadi tadi ada yang menanyakan yang dimaksud dengan mereka akan bertindak siapa gitu. Tadi saya sempat baca ya. Nanyanya ke Pak Mario sih. Bukan saya. Tapi oke, saya yang jawab. Yang mereka yang bertindak adalah Atlantis, Pak. Karena kalau
logikanya kalau mereka hantu ada perang nuklir pun kayak nggak peduli, karena hantu tidak ada hubungannya dengan perang nuklir. Mau ada perang nuklir, ya, mau berantakan, mau pecah dan sebagainya, yang namanya hantu, jin dan sebagainya itu tidak ada hubungannya. Tapi kalau mereka manusia, maka mereka sangat-sangat punya kompetensi, punya kepentingan agar tidak ada perang yang membahayakan dunia. Jadi kalau misalkan saat jadi perang pun, misalkan nuklir sampai meletus sekalipun, pasti cuma satu kali. Paling tidak ya, hanya satu kali. Dan itu tidak akan berpengaruh terhadap negara kita, karena mereka pasti halo ke utara radiasinya. Itu yang pertama ya, dari pertanyaan tadi. Jadi, pasti mereka akan melucuti. Lucutinya tuh dengan cara yang mungkin agak lucu, misalnya ditembakkan, ledakannya tidak sesuai dengan ledakan nuklir. Atau ditembakkan, gurunya nggak tahu tiba-tiba lenyap kemana. Atau sampai pada titik terakhirnya mereka kalau sudah merasa bahwa ini harus benar-benar dibikin tentrem, ya armadanya keluar. Tapi kan dari klaim mereka memang sebenarnya tidak ini ya, tapi memang mungkin ada beberapa cerita masa lalu yang menguasai laut di situ akan menguasai dunia, itu mungkin sehingga si Jinping make up banget Pak, karena kayaknya kalau tidak ada hubungan dengan cerita-cerita seperti itu, kayaknya nggak akan nekat seperti itu Pak. Mungkin ada ramalan mungkin di Cina sana bahwa besok yang bisa menguasai Laut Natuna Utara itu berarti akan menguasai dunia gitu. Mungkin begitu. Dan faktanya kan memang akhirnya dia harus berhadapan dengan Amerika. Artinya kalau bisa mengalahkan Amerika kan berarti dia yang menguasai dunia kan Pak. Itu anggapannya kan. Yang bisa mereka lihat kan cuma Rusia dan Amerika yang kuat. Di luar itu ada 3 negara lagi yang nggak bisa dia lihat kan. Masalahnya itu ya. Dan di sini itu kemungkinan pertama yang membuat si Cina itu seperti itu. Tapi kalau untuk Atlantis, ya mereka kan sebenarnya tidak pengen kelihatan, Pak. Saat ini tidak pengen akses kelihatan di peradaban kita. Mereka akses di peradaban mereka sendiri gitu. Jadi selama ini tidak mengganggu mereka, bodoh amat gitu loh untuk mereka. Tapi ketika ini sudah mengganggu, makanya kan seperti perang dunia itu selesainya ketika Jepang dibom atom kan. Karena ini sudah menggunakan sesuatu yang sifatnya musnah massal. Ini harus dihentikan semuanya. Ya kebetulan aja Amerika yang diposisikan di posisi menang gitu, bukan Jepangnya. Tapi ketika ini kan dari awal mereka ancaman-ancamannya sudah itu Pak, entah Amerika entah India dengan Cina, entah Cina dengan Amerika, ancaman-ancamannya sudah itu. Sehingga jelas di sini pasti ya harusnya mereka bertindak. Sangat nggak mungkin kalau mereka hantu terus mereka bertindak. Berarti kalau mereka bertindak pasti mereka bukan hantu hanya gitu kan. Jadi ini kan ajang pembuktian yang paling bagus nih, kita harus melihat berita tiap hari Pak. Nanti ada nggak ini apa yang menyebabkan minimal perang ini menjadi sesuatu hal yang sifatnya agak semi dagelan gitu. Misalkan yang pertama Spratly yang mengganggu yang pertama kali itu ya, karena logika saya, bukan logika Atlantis ya, ini logika saya, itu hanya menyatakan bahwa yang paling mengganggu pertama kali Spratly. Harusnya Spratly dikenain masalah dulu. Setelah itu baru armada yang kira-kira bisa membuat heboh itu harusnya diusir dulu. Diusir itu bisa dengan angin ribut, bisa dengan apa kayak ombaknya diperbesar, atau dengan mereka langsung kelihatan pinggir atau ditembak gitu kan oleh mereka dengan teknologi yang tidak mungkin bisa mereka kalahkan. Itu. Jadi untuk Atlantis bukan main-main Pak, karena kalau sudah menyangkut masalah yang berhubungan dengan pemusnah massal. Tapi kalau masih berhubungan dengan senjata-senjata konvensional, pasti didiamkan, beli mereka. Dan tidak menuju ke wilayah kita. Gitu. Nah, semoga Pak ya, semoga kita bisa melihat urutan kita ini gitu. Iya, Mas. Jadi ini karena Atlantis ini kehidupan, dia perlu ekosistem kan, perlu ketenangan. Jadi segala hal yang merusak ekosistem dunia ini berarti mengganggu dia. Otomatis kan mereka akan bertindak. Nah, bagaimana dengan perilaku kita Mas, misalnya penggundulan hutan dan sebagainya, terus kita tidak merawat laut, itu kan berarti kan juga merusak ekosistem Mas. Berarti kan itu juga mengganggu kenyamanan Atlantis yang sedang tinggal di paralel dengan kita ini Mas. Ini mungkin perlu juga himbauan ini Mas Agung.
Ya, ya mereka yang pasti akan terganggu Pak dengan hal seperti itu. Makanya beberapa hutan mereka sembunyikan tidak dimasukkan di wilayah kita. Dari sekitar 18 garis lintang yang kita teliti itu kan rata-rata mempunyai jarak sekitar 3,6 derajat dengan sehingga inklinasi itu harusnya 400 km per wilayah. Kalau kita kalikan 18 itu sudah di atas 7.000 km, 7.000 kilo ya kalau tidak salah. Nggak kalkulator. Jadi hitung coba 400 kali 18 itu berarti 4.000 ditambah 3.200 ya benar 7.200 kilometer. Sementara lebar Pulau Jawa ini hanya 200 sampai 300 kilo lah maksimum sekitar 300 kilometer yang ada di peta ya. Itu artinya apa Pak? Artinya kan tempat yang kita tempati ini cuman nggak nyampe 4% kan dari wilayah totalnya gitu. Jadi daerah yang kita rusak ini dari 4% ini pun kan tidak semuanya dirusak Pak oleh kita. Sebenarnya masih dipelihara. Jadi total dari seluruh wilayah yang rusak ini bagi Atlantis masih belum begitu berpengaruh karena itu masih di bawah. Nggak signifikan ya, total. masih di bawah 4%. Tapi kalau perang ini menggunakan senjata seperti itu, ini signifikan Pak. Karena kerusakannya itu menyangkut area ribuan kilometer. Itu sudah signifikan bagi mereka dan menyangkut kerusakan ekosistem yang lebih lebar dan lebih cepat dan lebih lama. Proses pemulihannya lebih lama. Kalau toh mereka bertindak, pasti pemulihannya akan lebih cepat. Cuman, ya berarti mereka harus kelihatan, gitu kan. Nah, di sini kan yang jadi pertanyaan adalah, mereka mau kelihatan nggak? Gitu aja. Saya berharap mereka mau kelihatan. Karena kalau mereka bertindak atas nama alamiah, gitu, yang akhirnya kita akan berpikir bahwa itu adalah alami, nanti akan kelihatan bahwa mereka tidak ada. Dan kalau mereka tidak ada, berarti negara-negara yang mempunyai senjata seperti itu mereka akan bikin senjata seperti itu lagi untuk membuat ribut lagi. Sehingga sudah mulai ada tangan besi. Kalau tidak seperti itu ya bisa ini. Bukan, ini ada yang ngomong panjang Jawa, bukan panjang Pak, lebar. Saya ngomong lebar Pulau Jawa. Dari utara ke selatan, bukan dari timur ke barat ya. Dari utara ke selatan. Enggak, ini yang dimaksud pertanyaan ini Mas, secara di peta sekarang kan 1.000 kilo. Jadi ya 1.000 kilo itu kan timur barat Pak. Ya. Timur ke baratnya kita ke utara ke selatan. Utara selatan lebar Pulau Jawa ini bukan panjangnya Pulau Jawa. Gitu. Jadi kalau lebar Pulau Jawa itu kan dari pantai selatan menuju ke pantai utara gitu. Bukan dari pantai timur menuju ke pantai barat atau dari pantai barat ke pantai bukan. Di situ ada 14 garis lintang yang mempunyai inklinasi 3,6 derajat yang paling tidak yang kita temukan itu gitu. Iya. Kurang 3 menit ini kata yang Pak Nogo. Monggo. Iya. Oke. Ya. Masih ada 2 menit. Monggo Mas, diteruskan Mas. Ini menarik dulu. Jadi memang karena mereka ada di peradaban yang sifatnya eternity ya, yang sifatnya abadi. Dan mereka punya kemampuan seperti itu, maka kalau misalkan mereka hidup dalam jangka waktu yang panjang, terus kemudian harus menanggung kena radioaktif, walaupun mungkin nggak banyak ke wilayah mereka pasti nggak mau. Maka mereka pasti akan berusaha bagaimana supaya kalau ini digunakan, senjata ini digunakan, mungkin hanya 1 kali. Karena apa? Kenapa saya bisa ngomong 1 kali? Karena dalam pakem pedalangan itu sempat disebutkan bahwa munculnya bukaan wayang itu selalu diawali dengan cerita tentang munculnya negara Jamur Dipo gitu loh Pak. Sesuatu yang bentuknya kayak jamur. Itu kan bentuk ledakan nuklir ya, tapi berarti 1 kali doang paling tidak. Kayaknya tapi tidak kita harus berhenti sampai Jamur Dipo dulu Mas. Ini sudah tinggal setengah menit. Ini menarik sekali karena tadi nyamber ke pewayangan. Sebetulnya saya mau pengen tanya, di flyer itu kan ada kayak gambar wayang gitu kan. Nah itu kan tadi belum dijelaskan itu. Nah tapi ini tidak mungkin. Ini nanti di minggu depan di sesi kedua saja Mas, berikutnya ya. Oke Mas, kita close saja. Malam ini sudah 60 menit. Jadi terima kasih Mas Agung, ini sangat menarik sekali.
bahwa Laut Natuna, Laut Cina Selatan ini secara historis ternyata ada hubungannya dengan kita dan kita sangat concern sekali, Atlantis sangat concern terhadap konflik di Laut Cina Selatan. Oke, terima kasih Mas. Sampai jumpa minggu depan. Salam Atlantis.